صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jemaah, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita dipertemukan Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin. Para jamaah, kita lanjutkan kembali kitab saya halaman 22, Adabul Ghusli, etikanya mandi, tata keramanya mandi. Dibandingkan juga bab tentang mandi, adab mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'allahu bihi wa bi ulumihi wa a'ada 'alaina bi barakatihi wa asrarihi wa karamatihi fid dharain amin. Adabul ghusli utawi iki kubab nerangake tata kramane adus. Dadi mboten tata cara tapi tata krama. Nek tata carane adus gampang. Pokoke nyemplung jenenge adus. Itu tata cara. Etika ketika mandi. Jadi agama kita ini semua aktivitas itu ada aturannya. Ada aturan. Fa idza asobatka moko nalikane ngenani ka ing sira apa janabatun janabah. Milih tilami bayane saking mimpi. Auliqain utawa jimat. Fa'ahmilul ina'a maka nggawa sira al ina'a ing wadah ilal mutasali marang panggonane adus wasilan becik maswa sira yadaika ing tangan loro sira awalan ing dalem kawitan salasan kaping 3 wa azil lan becik ngilangake sira ma ing barang ala badanika kang tetep ing tesih awak sira min qadrin bayane saking kotoran. Oh, sampai balik kiri. Wis ketemu sampean? Oh, gitu. Oh, khawatir aku muni dhewe iki. Ketika kita terkena jinabah, apa jinabah niku? Ayo, apa jinabah niku? Kewajiban untuk mandi besar. Ngoten nggih. Min ihtilami baik karena mimpi, paham sudah dimaksud nih? Nah, nek gak paham, ya balik cilik meneh sama nih. Awikoin atau jimat, apa jimat itu? Kumpul dengan istri, bojone dhewe. Dudu bojone tangga ning bojone. Fa'amilul ina'a maka ambillah tempat wadah ilal mutasili kemudian bawalah ke tempat mandi waqsil yadai ka awalan salasan basuhlah kedua tanganmu pertama kali 3 kali. Jadi yang pertama dilakukan membasuh kedua tangan sebanyak 3 kali, dibersihkan tangannya dulu. Wa azil ma'ala badanika min qadrin kemudian bersihkanlah badanmu dari kotoran. Itu pertama ini. Jadi kalau panjenengan terkena hukum wajib mandi, baik itu mimpi ataupun berhubungan badan, karena tersebab mimpi atau sebab berhubungan badan. Yang mewajibkan kita mandi besar apa saja? Mimpi pun jelas nih. Yang kedua berhubungan badan, jimat. Yang apa lagi? Apa boleh? Ya perempuan, bagi perempuan setelah suci dari haid, kemudian wiladah, apa wiladah itu? Melahirkan, ini wajib mandi besar. Bapak-bapak juga harus tahu. Oke, karena nanti yang ditanya itu bapak-bapak, bojomu iki bar melahirke kok ora adus gede.
Itu yang ditanya bapak-bapak. Yang ditanya bapak, ini sebagai kepala sambut. Yang dilakukan pertama adalah memasuki kamar mandi dengan membawa wadah. Nek zaman dulu mungkin nonton nih, mungkin zaman sekarang sudah tidak perlu wadah lagi karena jedingan wis gede atau pakai shower itu lebih terjaga, lebih terjaga. Tujuannya menggunakan wadah ini apa? Supaya tidak bercampur antara banyu kulah dan banyu wadah tadi. Karena kalau bercampur itu bisa menjadi air yang mustakmal. Dan benar ya, air yang mustakmal. Mustakmal itu tahir ghairu mutahhir, suci tapi tidak mensucikan. Kecuali nek jedingane lebih dari 2 kula. 2 kula itu pinten? Pinten 2 kula? Wis kurang lebih 1 meter kubik. 1 meter. Ngoten nggih. Kalau airnya sebanyak itu kecipratan barang najis, maka airnya tetap berhukum suci dan mensucikan dengan catatan tidak berubah warna, bau dan rasa. Ngoten nggih. Kalau airnya kurang dari 1 kula, jedinge gede tapi banyune sithik. Maksudnya ngoten nggih. Maka gunakanlah wadah. Gunakan wadah, pola timbuk. Ngoten nggih. Bila mengisi timba, maka taruhlah di sebelah kiri. Bila menggunakan air untuk mandi dari timba, maka taruhlah timbanya di sebelah kanan. Ini sunah. Jadi nek timbane entek diisi dikek sebelah kiri. Mengko nek timbane sebelah kanan 300 didekek sebelah kanan. Nek timbane cilik waktune entek dikek musuhi timba tok. Ini kanan kan ngoten. Ini zaman dulu begitu. Dan zaman sekarang sudah disiasati. Jadi pertama cara mensiasatinya jedingane sing gede atau dengan shower. Itu lebih aman. Ngoten nggih, lebih aman. Sudah. Maka basuhlah tanganmu sebanyak 3 kali. Jadi tangannya dibersihkan dulu. Jadi, sunnah dilakukan 3 kali. Ping pitu napa mboten anu sampah oleh bae. Nek pertanyaannya apakah tidak boleh? Boleh saja. Wong niki sunah. Masih gak diresiki tangane ya ora pokok, tapi ini kesunahan. Jadi wa azil ma'ala badanika min qadrin, kemudian bersihkanlah kotoran yang ada pada badanmu. Setelah itu bersihkan dulu kotoran yang ada di badan. Bekas-bekas ngimpi, bekas-bekas jima dan lain sebagainya. Kotoran-kotoran yang ada di badan dibersihkan dulu. Ini langkah keduanya seperti sabun. Begitu sudah bersih kotoran-kotoran yang ada di badan, wa tawaddu lan wudu sira kama sabako kaya barang sabako kang dhisik. Apa wudu ka wudu sira li sholati krana arah salat. Ma'a jami'i ta'awati santane sakabehane pira-pira donane wudu. Wa akhiran becik akhirat sira ghusla rijlaika ing masuk sikil loro sira. Kaila yudi'a drapun ora kasio-sio apa alma'u banyu. Setelah membasuh kedua telapak tangan, kemudian membersihkan kotoran yang melekat pada tubuh kita, bersih, kita diperintahkan berwudu seperti yang telah diterangkan kemarin, beserta kesunah-sunahannya, beserta doa. Berarti maca donga ning jero jeding oleh mboten? Boleh, sing penting ora banter. Ngoten nggih? Boleh. Yang penting ora banter. Nah ini kan di tempat mandi, kita berwudu dengan membaca doa-doanya. Wa akhir ghuslan rijlaika kaila yuti al-ma'u, dan hendaknya kalian mengakhirkan membasuh kedua kaki.
tinggal membasuh kaki kiri. Ngoten nggih, membasuh kakinya belakang. Fa idza faragta mongko mangsane wis rampung sira minal wudu'i saking wudu. Fasobul ma'a mongko ngesokake sira al-ma'a ing banyu ala roksika ing pesisir sira salasan kaping 3. Wa anta halu tawi sira iku nawin niat raf al-hadasi ing ngilangake hadas. Minal jinabati bagiane saking jinabah. Suma alasik ikal aiman moko nulir tesi separone awak ira al aiman kang tengen salasan kaping 3. Suma al aisani moko nulir tesi kang kiwa salasan kaping 3. Wa dulu lan becik ngosok ana sira. Ma ing barang akbalakan tetep ing dalem ngarep ira min badanika saking awak sira. Wa malan barang akbarokan tetep ana nggulin awak ira. Wa qallil lan nyala-nyala sira sa'ara sika ing rambut sirah sira. Waliha waliyati kalan jenggot sira. Wa ausiril ma'alan becik nekake sira al-ma'in banyu ila ma'ati fil badani marang pira-pira lempit-lempitane badan. Wa mana biti sya'ri lan panggonan cukule rambut. Ma barang khaffa kang arang-arang ya mamriku saking rambut. Wa maka sufalan barang kang ketel omah. Wa darlan wedya sira antamu saen yen to ngepuk sira dakaroka ing dakar sira ba'dal wudu'i sause wudu. Fa in asobatku maka lamun ngenani gu ing dakar ya apa-apa ya buka tangan sira fa aidil wudu'a maka balenono sira al wudu'a ing wudu. Jangan tak omongin ini paham atau betul? Paham ya? Teman-teman. Jadi bagaimana dilok kata Jawa semua paham ya. Setelah membasuh tangan, membersihkan kotoran, kemudian berwudu beserta sunah-sunahnya wudu, kemudian selesai wudu dengan mengakhirkan kakinya jangan dibasuh dulu. Kemudian kita diperintahkan untuk membasuh kepala 3 kali. Jadi wudu disisani membasuh kaki. Membasuh kakinya belakangan. Kemudian mengguyur kepala 3 kali. Fa anta nawin dibarengi dengan niat. Niat apa? Raf al-hadasi minal janabah, mengangkat hadas dari jinabah. Tadi niat ini pas membasuh nama. Bagaimana niatnya? Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari lillahi ta'ala. Ngoten saged sing paling pendek. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari ajamil abdali fardhu lillahi ta'ala boleh. Nggih, boten saged cara Arab basa Jawa ya ora apa. Niki boleh nek niki. Kalau ini bahasa Jawa boleh, tapi nek salat ora oleh. Boten arep nek niki boleh. Nggih. Jadi letak niat ketika mandi janabah itu adalah ketika mengguyur kepala. Jadi 3 kali. Setelah itu membasuh mengguyur, mengguyur sebelah kanan tubuh kita sebanyak 3 kali. Kemudian sebelah kiri 3 kali. Setelah itu wadruk ma'akbala min badanika wa ma'akbar. Kalau jenengan diperintah kosokan, apa kosokan itu? Menggosok badan kita, yang di depan ataupun yang di belakang. Wa khallil sa'ra ra'sika, nyela-nyelani rambut. Nyela-nyelani, apa nyela-nyelani rambut? Ini nyela-nyelani rambut. Saiki ono gampang, ono sampo, nggih mboten. Nek zaman Kanjeng Nabi, zaman Imam Ghazali, koyoke durung ono sampo. Dadi disela-sela. Disela-sela. Walifiatika lan jenggot sira
Wa ausil ma'a ila ma'ati fil badani, nyela-nyelani rambut kepala dan rambut jenggot serta meratakan air ila ma'ati fil badani, sampai pada lempitan-lempitan badan. Apa lempitan badan? Cepitan-cepitan badan. Contohnya kuping itu akeh cepitane ngoten. Nggih. Sikutnya ditekono cepitan. Niku harus terkena air. Bila tidak terkena air maka tidak sah mandi jinabat. Jadi semua anggota tubuh kita harus tersiram air. Kita sengaja harus sela-selane driji ini harus kena air. Pundi sing sekiranya lempit-lempitan awak niku kelek nggih. Niku biasane panguran sing lempit-lempit harus dilewati air. Itu yang harus diperhatikan ketika mandi besar. Nggih. Wa mana bidisyari, dan tempat tumbuhnya rambut, mahafami wa maka sufa, baik rambut itu arang-arang atau rambut itu ketel. Napa ketel itu? Ono rambut niku sing arang-arang, ono rambut niku sing tumbuhnya lebat. Rambut arang-arang niku contone hitam, rambut sing tumbuhnya lebat niku contone alis, ngoten nggih. Itu harus terlewati air semua. Wahdar lamun diosiro antamusada karo kabadal wudu, fa in asobat yaduka fa'idil wudu. Berhati-hatilah jangan sampai nyenggol kemaluan dengan telapak tangan, karena itu membatalkan wudu kita. Jadi masalahnya bukan apa-apa, masalahnya membatalkan wudu. Nek nyenggole nganggo punggung tangan maka tidak membatalkan. Nek nyenggole nganggo telapak tangan itu membatalkan. Mana telapak tangan itu? Di batas telapak tangan itu mana? Lah nek kena pinggir ya Pak. Ya loh. Pinggir itu membatalkan atau tidak? Di telapak tangan itu mengukurnya begini, ditempelkan. Yang menyentuh ini namanya telapak tangan. Maka yang samping tidak disebut telapak tangan. Senajan itu kemaluannya sendiri itu membatalkan wudune dadi batal. Ya mosok kemaluane wong liya kan aneh. Itu membatalkan wudu kita. Ngerti? Berhati-hatilah jika nanti hati. Wal fardhu utawi fardu min jumlati dalika, saking jumlahe mengkono-mengkono madkur kulli sakabehane dalik iku anniyatun niyat wa izalatun najasah lan ngilangake najis, wasti'abul badani bil ghusli lan meratani badan bil ghusli kelawan wasuhan basuhan. Adapun fardunya mandi besar, yang pertama adalah niat, yang kedua adalah menghilangkan najis, yang ketiga meratakan air pada seluruh badan. Ya, harus diingat tiga ini menjadi rukunnya mandi besar. Salah satu orang dilakoni maka tidak. Yang paling sering meratakan air, ini yang sering trouble, sering menurut saya meratakan air pada seluruh bagian tubuh kita. Ada nih panjenengan menurut saya kok berkumpul bojo umpamanya atus sinabat si roto aras-arasen begini adem kakek udan bisa roto aras dilalah kumpul bojone bar subuh ngoten nggih. Akhirnya tengok-tengok sarapan angsal betul makan dalam keadaan junub angsal betul boleh atau tidak?
Arep adus sik rasem awake sik kesel. Terus ngetoki kuku. Nah ini masalah. Masalah nih. Karena kukunya harus disucikan. Gitu. Kukune kudu disucikan. Jadi nek ngetoki kuku mengko wae nek wis baratus. Nggih. Nek wis bar. Demikian pula bagi ibu-ibu udur ini datang bulan seminggu. Dalam seminggu rambutnya brodolan. Padahal setelah suci wajib untuk mandi. Bagaimana penyelesaian? Padahal salah satu rukunnya adalah meratakan air pada seluruh bagian. Rambut itu salah satu bagian. Padahal brodol. Bagaimana? Bagaimana penyelesaian? Maka sebaiknya langkah yang paling hati-hati, naik panjang rambutnya brodol dikumpulkan ketika nanti suci dimandikan. Kalau tidak dimandikan itu bagian tubuh kita menjadi problem, menjadi masalah. Panjenengan gada putra, anak lanang atau anak wedok, dilalah kukunya dicek, kukunya dinapake. Nah ini masalah, baik ketika wudhu ataupun ketika mandi besar, maka air tidak bisa melewati, maka sholatnya tidak akan sah, sesucinya juga tidak sah. Ini tanggung jawab tetap wong tuane lho niki, tetap wong tua. Jadi yang paling sering bermasalah itu adalah meratakan air pada seluruh badan. Saya ulang lagi, rukun dari mandi besar 1 niat, 2 menghilangkan najis, 3 meratakan air pada seluruh badan. Jadi jangan sampai tidak ini. Nek niki ora sah, salate mboten sah. Sopo-opo sing dilakoni ora sah. Ngoten nah, sudah. Bagaimana halnya dengan orang bar kumpul bojo, bar subuh kumpul bojo, pada setelah selesai maka dia wajib untuk mandi besar, kan ngoten nggih. Sik aras-aras senatus, wakile tengok-tengok delok TV, durung atus iki. Dilalah jam 09.00 kepingin ibu meneh. Napa ibu meneh? Lah iya langgeng nih, kepingin baleni meneh karo bojo. Padahal dia belum mandi besar. Angsal monggo. Boleh monggo. Tak baleni sih, angsal monggo. Angsal nih. Dilalah jam 09.00 kumpul bojo meneh. Mari ngono kesel. Arep adus kesel turu. Jam 11 ngelilir tangan. Lho kepingin ibu mana? Rupane manggongi mari golek. Sate kambing muda. Ojo ngomong lah karena luwe utang. Terus ibu meneh. Asal ngomong. Boleh. Jadi tidak harus setiap habis kumpul mandi tidak harus begitu. Nggih. Sami panjenengan bab salat maghrib dalam keadaan sing duwe wudu. Terus moro-moro ngentut. Nek ngentut maka nek mau salat wajib wudu. Ternyata bar ngentut meneh. Kosok wudune ping 4 kan mboten nggih. Lah cukup sekali saja. Sama seperti ini. Wa fardul wudu'i lan utawi fardune wudu iku husnul wajhi masuk wajah wal yadaini lan tangan loro ma'al mirfaqaini sartane sikut loro wa masku ba'dil ra'si lan musaf setengah sirah wa husnul rijlaini lan masuk sikil loro ilal ka'baini tumeka marang kemiran loro marotan sa'amdalan ma'an niyati sartane niat wa tartibu lan tartib. Nah ini sudah diterangkan pertemuan yang lalu, rukunnya wudu, rukunnya wudu adalah yang pertama membasuh wajah, kedua tangan sampai sikut nih, mengusap sebagian kepala,
membasuh kaki sampai mata kaki sekali-sekali. Dilakukan 3 kali sunnah, dilakukan 5 kali makruh. Dilakukan sekali melakukan wajibnya, dilakukan 3 kali mendapatkan kesunahan, dilakukan 5 kali berhukum makruh. Jadi yang selanjutnya lihat yang terakhir, tartib itu berurutan, berurutan, tetapi tidak harus bersambung. Tertib berurutan tapi tidak harus bersambung. Contohnya wudu sikile keri-keri, membasuh kepala dulu 3 kali, sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri 3 kali, nyelah-nyelani rambut, diratani kabeh, nek wis rampung baru membasuh kaki, kan begitu kan? Nah, di sela-sela aktivitas atau di sela-sela di antara perbuatan wudu itu ada aktivitas lain, itu boleh. Itu boleh. Jadi tertib berurutan tetapi tidak harus bersambung. Panjenengan wudu begitu arep membasuh kaki, ternyata cibuke gak ono. Hilang cibuke nang masjid itu cibuke hilang. Kan tinggal membasuh kaki, akhirnya sampai metu golek warung tuku cibuk sik balik. Boleh. Tidak harus diulang. Jadi wudu itu seperti itu. Jadi tapi tidak boleh dibolak-balik. Itu namanya tertib. Tertib itu tidak boleh dibolak-balik, harus berulang. Bedanya di beda sini. Wa ma adaha utawi barang adaha seliyane kasebut iku sunanun pira-pira sunah muakkadatun kang den kukuhake. Fadluha kasirun kang utami kautamane sunah iku kasirun akeh. Wa sawabu jazilun lan ganjarane sunah iku jazilun agung. Wal mutahabi utawi wong kang gegampang dia kelawan sunah iku khosirun dadi tuna. Bal huwa balik utawi gegampang bi asli faraidihi kelawan asline pira-pira fardune mutahabi iku mukhatirun muwatirake. Fa inan nawafila mengkosdune pira-pira sunah iku jawabu pira-pira tambeli lil faraid marang perkara kang fardhu. Jadi itu tadi yang kami sebut di atas itu pokoknya mandi besar dan berwudu, hal yang utama. Selain itu semua adalah kesunahan, tetapi jangan meremehkan sunnah, karena orang yang meremehkan sunnah akan mendapatkan kerugian. Fa inna nawafila jawabilu lil faraid. Karena sesungguhnya urusan sunnah itu adalah nambeli perkara sing fardhu. Napa nambeli? Nutupi. Barangkali hal yang fardhu ada kekurangan-kekurangan, maka ditutupi oleh perbuatan yang sunnah. Betul. Mbok menawa nglakoni sing fardhu itu ada kekurangan, maka ditutupi oleh sesuatu yang sunnah. Barang siapa meremehkan yang sunnah, maka akan kehilangan yang wajib. Betul. Ini rumus. Makanya senajan sunnah, dia tetap dilakoni sak kuwasa. Nek delok kesunahan sing kathah ngenten iki, kira-kira kula jenengan sing boten nglakoni kathah lho. Makanya kalau wong orang nglakoni sunnah aja dilok. Karena sunnah yang belum kita lakukan masih sangat banyak. Jadi kula nate teng Masjidil Haram. Lalu jadi kebiasaan nek mlebu masjid teng Masjidil Haram itu masuk mesti minum zam-zam dulu. Kalau ambil zam-zam terus minum sambil berdiri. Enten wong Indonesia, kalau niki dilok nih. Pak, sebaiknya kalau minum itu sambil duduk karena itu kesunahan. Kula nggih guyu mesem matur suwun mboten tau. Sajange lari kula sing derek umroh nih. Lupa sunahe untuk zam-zam mosok kalih lenggah.
Yo ora, wong iku mau keminter ngono wae. Sunnahnya minum zam-zam itu justru berdiri menghadap kiblat. Kata dia. Dan sebenarnya tidak perlu ngelokne wong ora perlu. Nek orang itu meninggalkan sesuatu yang sunnah, tidak perlu karena terlalu banyak sunnah yang kita tinggalkan. Benar nih? Contohnya bab wudu kemarin, sing jenengan lakoni piro? Lah akeh sing ditinggalke. Dungane lho belas sama sing diwaca gitu. Gitu. Masa ngoten niku perlu dilok kan mboten. Jadi kalau ada orang lain meninggalkan sunnah, ora usah dilok, wis biar saja. Karena sunnah-sunnah yang belum kita lakukan masih sangat banyak. Ngoten nggih. Contohnya seperti pun orang jamaah ini wis ganti bab nih. Burine wis ada butayamum toto kromone tayamum. Selesai toto kromone mah. Monggo barangkali ada pertanyaan. Monggo. Kita kalau kita tertidur batal wudu atau tidak? Oke. Begini. Bagaimana kalau kita tertidur apakah kita batal wudu? Tidur yang tidak membatalkan wudu itu manakala dalam keadaan pantat yang tidak bergerak. Jadi contohnya silongnya tadi nih, terus turun, saking enaknya sing khutbah Jumat, akhirnya keturun, dan dia tidak bergerak, maka wudunya tidak batal. Tapi kalau sampai bergerak, contohnya bergerak kan, ini akan terangkat, betul kan? Nah ini dihukumi batal, ini dihukumi batal. Napa boleh? Ngeten tunggu. Nah, ngeten nggih. Turun ngeten nggih. Karena salah satunya terangkat. Maka dimungkinkan angin itu menerobos keluar, maka dihukumi batal. Jadi kalau tidurnya dalam keadaan duduk dan tidak berubah, posisi pantatnya tidak berubah, maka dihukumi tidak batal. Kalau berubah, maka dihukumi batal. Nek delok niki kira-kira sing ngrungokke Jumatan niku terus turu, akeh sing batal lho. Ada nih. Nah iya. Fikih itu kan sesuatu yang tampak. Bila tidak tampak, mana bisa dihukumi, betul kan? Nah, jadi kalau kita merasa tidur, orang tidur merasa atau tidak sebenarnya? Merasa ketika bangun, betul kan? Nah, aku mau lungguh ini. Kemudian ketika ngelilir, dia begini, terasa bergerak, maka itu batal. Itu menjadi batal. Kecuali ketika dia bangun, dia merasa tidak bergerak. Orang tidur itu nggak akan terasa ketika bangun, kan begitu kan? Jadi makanya sebaiknya ini kalimat ini perhatikan. Makanya Bilal ketika khutbah Jumat itu kan mengatakan ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit, kan begitu kan? Nah, bila kita melakukan sesuatu yang lagho fala jum'atalah, maka Jumat kita menjadi sia-sia. Lagho, arti dari lagho itu bisa berbicara dengan orang lain, bisa melakukan sesuatu yang bermain-main. Contohnya bermain-main gini, sarungin jenengan ini berarti ono sing brodol, pas khutbah Jumat, terus benangnya ini dicabuti, niku abisa. Maka fala Jum'atalah, Jumatannya tidak ada nilainya. Gara-gara dolanan benang itu abisa kan?
Padahal perintahnya dalam hadis ansitu wasma'u, diamlah, wasma'u, dengar, wa'atiu, dan taatilah. Lalek panjenengan turu, kira-kira mendengarkan atau tidak? Maka fala Jumatannya menjadi siang. Ini yang banyak tidak tahu, terutama nun sewu para musafir, orang yang dalam perjalanan, wis sampai ngaso nang Mesir, ambek Jumatan, ambek nopo? Lah niki problem sebenarnya. Oke, bapak saya itu kan sudah udzur nih, usianya sudah 86. Iya, wis udzur. Jadi bapak saya itu lungguh niku turu. Ya, terus pokoknya ketemu kursi, betul usah ketemu bantal, ketemu kursi lungguh turu. Ya, betul ya. Memang sudah udzur. Jadi bapak itu berangkat Jumatan, saya suruh akhir nek perlu sarkomat itu budak. Saya suruh begitu. Kenapa? Saya berusaha supaya tidak fala Jumatan. Jadi kalau sebelum masjid, jenenge wong tua kan mesti menangan, wong tua itu menangan. Nah, kan kalau dituntut digolek nonggolan gitu kan ya. Nah, masih kuat digolek nonggon. Nah, masih sempat mendengarkan khutbah Jumat. Ada nih. Sengaja begitu. Jadi tidak saya perbolehkan berangkat awal. Memulai teko awal. Nawaitul i'tikaf sunatan lillahi ta'ala. Bener nih ante iktikaf. Lo bener iktikaf niku meneng tapi terus. Jadi kalimatnya dalam hadis ansitu wasma'u wa'ati. Jadi tidak hanya ansitu diam, tapi wasma'u dengarkan. Benar nggih? Nah. Nggih, Mas. Bagaimana ini gitu? Nah, makanya disuruh hati-hati. Jadi itu dimasukkan, membersihkan pertama tadi. Setelah membasuh tangan, membersihkan kotoran-kotoran. Itu kan belum wudu, gitu? Nah, itu dibersihkan semua, Teng selempitan iwo tengene kemauan itu dibersihkan, disiram dengan. Begitu sudah bersih, sudah disiram air, baru begitu cara. Gimana? Kayaknya kita belum sampai situ. Nanti ada sendiri itu. Tenang saja. Rukun Jumatan atau rukun khutbah? Nah, beda kan? Rukun khutbah itu seorang khatib wajib membaca hamdalah, membaca syahadat, membaca sholawat, kemudian ajakan takwa, ajakan ittaqullah atau yang sejenis. Tidak harus mengucapkan ittaqullah. Usikum wa nafsi bittaqwa, boleh. Ajakan takwa ini sebaiknya dengan berbahasa Arab, kemudian diterjemah ke bahasa yang lain, boleh. Jadi alhamdulillah, syahadat, sholawat, ajakan takwa, membaca ayat Al-Quran, sudah. Kemudian mendoakan untuk orang-orang muslimin dan muslimah atau nafil muslimin. Itu rukun, tidak boleh tidak. Dan nuwun sewu, pengurus masjid harus tahu ini. Ojo nganti khotibe gak maca rukun, pengurusnya orang ngerti. Ini masalah nanti. Jadi kalau di masjid saya perintahkan untuk menyiapkan badal khotib, pengganti khotib.
Jadi selain jagani khotibe gak teko, termasuk ditugasi untuk ngoreksi barangkali khotibnya khilaf, sehingga salah satu rukunnya tidak terbaca. Ada sih? Itu termasuk tugasnya badal khotib. Begitu? Hah? Tidak sah. Khutbah Jumatnya tidak sah, Jumatannya tidak sah. Rukun itu. Nek Jumatan tidak sah, kemudian jamaah tidak tahu, berarti tidak meninggalkan salah satu sholat. Gitu? Nek jamaah tahu bisa i'adah mengganti dengan sholat duhur. Bila jamaah tidak tahu, maka dia meninggalkan salah satu sholat. Yoga Jumatan, yoga duhuran, gitu maksudnya. Jadi pernah di masjid kami dulu kejadian imamnya tidak, khotibnya tidak membaca salah satu rukun, bukan satu malah dua waktu itu. Kemudian kami melakukan i'adah. I'adah itu bisa mengulang Jumatan atau mengulang sendiri dengan sholat duhur. Boleh pilihannya dua. Pilihannya dua. Biasanya bar salam itu sing mburi wis do mlayu kabeh. Gitu. Nah, pernah terjadi di salah satu masjid di Mer, itu khotibnya salah. Salahnya ketika sholat. Jadi ketika habis membaca surat, harusnya kan rukuk, i'tidal, sujud gitu. Habis membaca surat itu langsung sujud. Jadi salahnya ketika sholat, berarti meninggalkan dua rukun fi'li, tidak rukuk dan tidak i'tidal. Makmumnya muni subhanallah, imamnya bingung, salah apa? Maka dia terus saja dia. Nah, ini juga tidak sah Jumatannya. Karena sholatnya, maka ketika selesai diulang lagi sholatnya, boleh. Diumumkan bahwa sholat tadi tidak sah karena meninggalkan dua rukun fi'li. Fi'li itu gerakan, kata dia. Nah, maka dibalik. Boleh, itu boleh. Lebih kok iso kehilangan dua rukun fi'li. Tadi baru maca Fatihah, maca surat, harusnya rukuk, i'tidal, sujud dan ini langsung sujud. Istimewa, ini termasuk istimewa. Makmumnya sing ngarep muni subhanallah, di subhanallah imamnya bingung mungkin apa salah saya. Betul ya? Nek maca bacaan di subhanallah kan dibaleni bacaan. Nah ini bingung. Sing mburi heboh dilino imamnya gak kena, akhirnya kotak amalnya ditabui brok. Wah ini repot. Lah betul itu. Bila itu masjidnya kawan saya, sing khotib yo kawan saya juga gitu kan. Kira repot gitu. Jadi terjadi, jadi ini harus diantisipasi. Kami juga pernah mengalami, maksudnya di masjid kami, khotib tengah-tengah khutbah ini batal. Mungkin sakit perut mungkin dia, akhirnya diempet gak kena ya merusut batal. Maka saat itu juga dia harus turun, tidak boleh dilanjutkan. Dilalah khotibnya pas alim gitu, alim, kiai. Begitu turun dari mimbar langsung ke kamar mandi wudu, naik lagi meneruskan khutbah. Boleh, makmumnya sing gowo. Ini kok melayu gitu kan? Ini memang fikih itu repot ya kalau tidak saling paham. Gitu. Khotibnya paham, makmumnya enggak paham. Makmumnya tolak, khotibnya melayu. Dan itu terjadi. Pernah terjadi. Nah, internet ini harus kita ngerti lah. Kita harus. Jadi monggo Ibu. Waalaikumsalam. Bab mengenai wudhu kan sudah selesai, tapi mandi juga selesai. Saya ingin ingatkan, mohon maaf, tolong bertanya dulu.
Nggih, nek teng mriku ketingale tidak ngerti awal dan akhirnya doa wudu, ngoten maksudnya nggih. Nggih, insyaallah mudah-mudahan diparingi eling. Kemudian ilang ya. 2 pertemuan Rabu saya itu lupa terus. Nggih. Bagaimana bila ada orang membaca Al-Quran, dia tidak dalam keadaan berwudu, tidak menutup aurat atau sing pantes lah, tidak menghadap kiblat. Kita pilih dulu. Bila dia membaca Al-Quran tetapi tidak memegang Al-Quran, tidak memegang, dalam keadaan tidak berwudu, maka boleh. Bila dia memegang Al-Quran, dipegang, la yamassuhu illa mutahharun. Al-Quran itu tidak boleh dipegang kecuali dalam keadaan suci. Kemudian bagaimana halnya bila dia membaca Al-Quran, melafadzkan Al-Quran, begitu supaya lebih mudah dipahami. Melafadzkan Al-Quran karena dia sedang menghafal Al-Quran, maka begitu. Maka begitu. Dalam keadaan tidak suci, apakah boleh? Kalau pertanyaannya apakah boleh? Boleh. Yang tidak boleh memegang, tetapi kesunahannya tetap dalam keadaan suci. Karo nganggur-nganggur, karo mlaku-mlaku, karo neng warkop, dia membaca Al-Quran karena dia sedang menghafal Al-Quran. Makanya begitu. Apakah ini boleh? Boleh. Karena memang para penghafal Al-Quran harus begitu. Yang penting ojo banter-banter. Itu menjadi problem nanti. Sampai mlaku-mlaku neng ya kaya. Golek buah amma yatasaalun aco ngoten nggih. Oh coba kawan-kawan saya yang para penghafal Quran itu kebiasaannya begitu. Nggih. Tonggo-tonggo mulai kata-kata sing hafal Quran. Dadi yo esuk ngono bar apa sarapan apa resik-resik oman ngoten. Resik-resik oman iki yo karo lambene tetep umi-umi terus begitu. Engko baru saya si omah panggil kula mau tajak ning warkop. Cangkruk teng warkop. Ngopi ngoten. Ini karo ngopi niku ya lambene tetep. Ya tapi boten banter. Karena memang dia punya tugas. Sehari paling tidak dia harus murojaah sekian juz. Kan ngoten iki. Memang begitu. Engko karo olahraga esuk mlaku-mlaku ngoten kali lari-lari dia tetep karo. Memang begitu, para penghafal Quran itu begitu. Jadi lisannya ini gak leren-leren membaca Al-Quran. Ya memang sudah tugasnya begitu. Yang penting ojo banter. Boleh, walaupun keadaan tidak suci, boleh. Tetapi sunnah dalam keadaan suci. Insya Allah mudah-mudahan Allah kelingan makin Allah tulisakan. Mudah-mudahan. Sampun? Nggih. Jadi ada yang nggak bisa. Ini kan kalau PN itu wisuda, kadang-kadang ada keluarga yang ke sini setelah subuh itu dia make up di dalam masjid, tapi dia nggak setelah subuh ada yang make up di dalam masjid untuk dia ikut wisuda di
Pertanyaannya kamu tuh. Oke. Bermake up. Iya. Boleh tidak apa-apa. Oke. Oke. Yang penting tidak disediakan ruangan khusus untuk bermake up. Tidak disediakan ruangan khusus untuk bermake up. Jadi kalau pribadi-pribadi boleh. Kalau banyak jadi tutup. Nah, iya kan bukan ruangan khusus. Tidak berniat menyediakan ruangan bermake up. Nah, kalau penjelasan ke Muatan di tengah sampai jeding itu sama kayak kocok yang gede. Kamar mandi perempuan maksudnya kan? Nah, jadi begitulah supaya tidak apa-apa. Yang tidak diizinkan itu takalam di kalangan dunia, berbicara urusan dunia. Kalau itu sekedar yang penting ya aja suwi-suwi lah ngoten nggih. Nek sulam manis nang kene ya kacul. Hah? Apa dulu isinya? Lah itu. Begitu nggih. Sampun wonten riyen mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum